Cina minta APBN jadi jaminan utang kereta cepat Jakarta-Bandung, Indef. Resikonya sangat besar. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kalimat yang bisa menggambarkan perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini. Bagaimana tidak, selain biaya bengkak atau cost overrun sebesar hampir 18 triliun rupiah, kini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suku bunga pinjaman dari Tiongkok yang berkisar 3,4. Padahal Indonesia sudah melobi agar turun ke 2%, namun gagal. Bahkan Tiongkok meminta utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dijamin oleh APBN. Melihat hal ini, apakah benar Indonesia sudah masuk jebakan utang dari Tiongkok? Masih ada masalah psikologis ya. Jadi dia maunya dari APBN, tapi sudah jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi pajak. Jadi KPBI-nya, KPI, dari PI itu struktur yang baru dibuat oleh pemerintah sejak tahun 2018 itu. Bahwa tingkat bunganya itu memang agak relatif mahal ya, dari 4 menjadi 3,4. Saya kira ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa semakin tinggi tingkat bunga itu mencerminkan tingkat resiko. Artinya bahwa memang tampaknya dengan melihat bahwa sisi tingkat bisnis level ini cukup panjang ya, 80 tahun, dan katakanlah ada kemungkinan BUMN yang tergabung dalam konsorsium ini, terutama BUMN kita mungkin dilihat masih kurang bisa dipercaya untuk bisa komit terhadap skema pembayaran jangka menengah maupun panjang. Progresnya sudah mencapai 88,8% secara keseluruhan. Dan kita harapkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat. Kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat. Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga. Jika pada titik tertentu kita tidak mampu bayar, APBN kita tidak mampu bayar, maka itulah disebut sebagai jebakan utang, begitu ya. Memang kalau kita lihat ya, jebakan utang terjadi ketika tadi secara bisnis ini tidak terlalu menguntungkan dalam jangka pendek dan menengah, maka dikompensasi dengan biaya bunga yang berasal dari APBN. Itu juga artinya jebakan, karena ada exit strategi. Ya udah, kembalikan ke APBN, lagi-lagi kan APBN menjadi the last resort begitu ya. Direktur di Institute for Development of Economics and Finance atau INDES, Tauhid Ahmad menilai resiko menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan sangat besar. Karena, kata Tauhid, APBN akan digunakan apabila ada biaya tambahan atau utang terkait proyek tersebut. Yang pertama ya, dari segi jaminan APBN itu dimaksudkan agar sepanjang kerjasama ini ketika ada cost atau biaya tambahan lagi, bukan hanya tadi disebutkan 9 triliun, tapi dalam masa kerjasama itu apapun yang terjadi, kalau misalnya di luar bisnis itu terjadi kenaikan utang, maka APBN harus mengganti. Jadi bukan hanya 9 triliun rupiah dalam proses ini, tapi kedepannya itu harus perlu jaminan. Jelasnya dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV Jumat. Menurutnya, Cina meminta jaminan APBN karena kerjasama bisnis to bisnis atau B2B atau B2B dinilai tidak terlalu bagus. Tingkat balik modal lama dan bunganya tinggi. Tauhid berharap proyek ini dikembalikan ke skema B2B dan bisa dimaksimalkan sehingga dapat berjalan efektif dan sukses. Menurut saya, kita memang harus mengembalikan lagi B2B, tetapi harus memaksimalkan potensi bagaimana meningkatkan kita agar B2B ini berjalan efektif dan sukses. Saya kira itu yang menjadi resiko, memang resiko nanti pemerintah. Ketika ada kerugian seperti ini, dampaknya adalah setiap tahun akan memberikan PMN atau penyertaan modal negara, dan itu luar biasa. Menambah defisit dan sebagainya, bukan hanya angka 9 triliun ini, maka resikonya akan lebih besar, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan terkait tuntutan pemerintah Cina agar Indonesia menjadikan APBN sebagai jaminan pembayaran utang proyek KCJB. Namun Luhut mengaku tuntutan Cina tersebut tak bisa langsung dipenuhi. Purnawirawan Jenderal TNI AD itu kemudian menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT
PII Persero. Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka mau dari APBN. Tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang, makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami sedang dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018, beber Luhut. Sementara mengenai besaran bunga utang, Luhut juga mengakui gagal melakukan negosiasi, sehingga pemerintah Cina masih berkukuh bunga yang dibayarkan sebesar 3,4% per tahun. Ya maunya kita kan 2%, tapi kan enggak semua kita capai. Kalau pinjam keluar bunga juga bunganya itu sekarang bisa 6%. Jadi kalau kita dapat 3,4% misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat. Tapi kita masih mau negosiasi lagi, ucap Luhut. Setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,2 triliun rupiah. Biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar dan setara 108,14 triliun rupiah.